Yang pertama kita bahas adalah komponen biotik atau makhluk hidup pada perairan. Yang pertama ada plankton, yaitu organisme yang bergerak mengikuti arus. Contohnya fitoplankton sebagai produsen dan zooplankton. Yang kedua ada nekton, yaitu organisme yang aktif bergerak, bisa melawan arus, contohnya ikan. Yang ketiga ada neoston, yaitu organisme yang mengapung di permukaan air, contohnya serangga air, eceng gondok, dan teratai. Yang keempat ada bentos, yaitu organisme yang hidup di dasar perairan, contohnya udang, kepiting, cacing, larva serangga. Dan yang terakhir ada perifiton, yaitu organisme yang melekat pada organisme yang lain, contohnya ganggang dan siput. Nah, sekarang kita membahas tentang pembagian zona pada perairan tawar. Ternyata terdiri dari 3 zona. Zona yang pertama adalah zona litoral, yaitu daerah dangkal tembus cahaya matahari sampai dasar perairan. Yang kedua ada zona limnetik, yaitu daerah terbuka yang jauh dari tepian masih terkena cahaya matahari. Dan bagian paling bawah adalah zona profundal, yaitu daerah dalam tidak tembus cahaya matahari, tidak ada produsen fitoplankton atau alga. Nah, kita bandingkan ya dengan zona perairan air laut. Ternyata terdiri dari 4 zona. Zona yang pertama adalah zona litoral, yaitu daerah pasang surut terkena cahaya matahari. Yang kedua ada zona neritik, daerah laut dangkal kurang dari 200 meter tembus cahaya matahari. Dan yang ketiga ada zona batial, kedalaman 200 sampai 2000 meter, keadaan remang-remang, tidak ada produsen. Dan yang paling bawah adalah zona abisal, daerah palung laut, keadaannya sangat gelap, lebih dari 2000 meter, dihuni oleh predator dan detritivor. Nah, kita akan mencontohkan dari ekosistem air laut. Ternyata ada ekosistem laut dalam atau palung laut, sangat gelap dan tidak ada produsen. Selanjutnya ada ekosistem terumbu karang. Ini merupakan laut yang dangkal dan airnya jernih. Contoh ekosistem air laut yang lain adalah ekosistem hutan mangrove atau hutan bakau, didominasi oleh tanaman bakau, kayu api, dan bogem. Akar tanaman bakau adalah akar nafas. Dan contoh ekosistem air laut yang terakhir adalah ekosistem pantai pasir.